Selamat datang di channel Sam Media, balik lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi di video kali ini, gue mau nge-review mouse gamingnya dari Logitech yang terbaru, tapi nggak baru-baru banget. Jadi ini adalah versi refreshnya dari seri dulu yang bisa dibilang mouse juta umat. Dulu soalnya video kita juta umat sekarang. Siapa yang review? Bahaya aja. Ya jadi dulu itu sempat banget di review Malaya, dia pakai BM di awalnya tuh gue suka banget gitu ya. Dulu tuh gue juga demen tuh videonya ya. Bang, kalau sama G102 bagusan mana? Tapi kalau sama G102 bagusan mana? Kalau sama G102 bagusan mana? Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjutin untuk ngebahas si mouse-nya ini, gue mau memperkenalkan dulu channel ini. Kalau channel ini, si channel ST Media, sering banget ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga produktivitas, kayak review kamera yang sering juga dibahas sama si Erwin, yang kalian sering cari Erwin gitu kan gue gitu ya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Dan kalau kalian gak penasaran dengan mouse-nya ini, jadi langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, jadi yang kayak tadi gue bilang aja, si mouse ini tuh cukup banyak penggunanya. Gue nggak tahu sih sekarang, kalau dulu tuh memang ini jadi salah satu rekomendasi karena memang dari bentukannya, terus juga beratnya, terus juga memang sensornya itu untuk di harga yang dulunya itu 300 ribuan tuh memang udah enak banget gitu. Karena tuh udah gimana ya, gue setiap nanya mouse itu yang bagus apa, yang ini gitu, 102 gitu, 102. Cuman ya bukan berarti ini perfect, pasti ada minus-minus yang ada dari si mouse-nya ini. Dan sekarang pun gue juga masih menggunakan si mouse-nya ini, tapi bukan yang seri wireless-nya ya, gue pakai seri wireless ya, si G304. Ya walaupun dia bebannya itu lebih berat, 100 gram, yang ini cuma 80 gram. Cuman buat gue memang gripnya ini tuh enak banget gitu. Ya sebenarnya sih gue nggak pakai G304 doang, gue sempat pakai si G Pro Wireless. Cuma gue nggak bisa pakai lagi karena receivernya hilang, dan gue udah beli third party-nya nggak nyampe nih barang, tahu hilang atau gimana ya udahlah gitu. Yang penting pakai ini aja dulu. Dan balik lagi ke reviewnya, mungkin gue mau bandingin si G102 Lightning ini dengan G102 Prodigy karena gue sudah membawa G102 ini dari teman gue yang sudah memakai mouse ini setahunan dan masih cukup awet gitu ya. Mungkin kalau kalian lihat perbandingannya secara desainnya ya jujur aja nggak ada perbedaannya yang secara signifikan, paling perbedaan warnanya. Kalau misalkan Lightning yang sekarang, dia ini udah ada berubah warna abu-abu mengikuti mirip-miripin si body ininya, body utamanya. Dan kalau yang lama dia masih warna hitam. Ya minor-minor lah, mungkin ini preferensi aja gitu ya, suka atau enggaknya. Dan perbedaannya lagi pun di bagian kabelnya. Karena kalau si G102 Lightning ini, kabelnya itu sekarang didesain jauh lebih tipis dan jauh lebih fleksibel ketimbang seri lamanya. Ya ini nggak sebagus si Paracord lah, cuman menurut gue ini jauh lebih better daripada si Prodigy yang lama. Karena ya zaman sekarang tuh udah zaman wireless ya, memang mouse gaming wireless tuh harus mirip-miripin gitu feelnya kayak mouse gaming yang udah wireless. Dan gue mau bahas sedikit juga nih si G102 Prodigy yang udah dipakai sama temen gue 1 tahunan gitu ya. Apa aja sih yang sudah dialami dari mouse ini? Yang pertama yang gue notice itu dari bagian scroll wheelnya ini, kalau kalian bisa lihat di sini, dia itu sudah berat banget. Gue rasa nih orang sering banget scroll timeline Twitter gitu ya, sampai ini hancur gitu, jadi berat gitu. Dan juga katanya dia sudah bilang ke gue kalau misalkan switch di dalaman ini juga sudah diganti. Ya kalian udah tahu lah, untuk G102 Prodigy switchnya itu gampang banget double klik. Maka dari itu ya teman gue udah pasti ganti switchnya jadi yang lebih jauh lebih baik lagi. Tapi gue nggak tahu dia pakai switch apa. Yang gue tahu dia ngomong pakai Omron aja gitu. Gue nggak tahu Omron yang berapa juta klik atau misalnya model yang mana. Cuman ya intinya udah diganti karena udah double klik. Dan satunya lagi, di bagian bodinya ini udah kuning-kuning seperti ini ya. Mungkin kalian nggak bisa ngeliat, ini agak sedikit kelihatan kalau misalnya di biro mungkin. Balik ke perbandingannya, mungkin bagian kesamaannya lah ya. Untuk kesamaannya di sini dia masih memiliki desain ambidextrous yang menurut gua dia itu memiliki ambidextrous paling enak karena gua udah coba di 3 grip pemakaian, claw, fingertip, dan juga palm grip. Untuk tangan gua, ukuran tangan gua ini bener-bener pas. Gue nggak merasa ada posisi awkward, megang itu bener-bener enak banget aja di gripnya. Dan selanjutnya itu di bagian beratnya, untuk si G102 lama dan G102 Lightning ini beratnya itu sama aja, masih di 80 gram, nah sekitaran segitu. Dan
Programmable buttonnya pun juga masih sama, ada 6 programmable button yang bisa kita setting melalui G-Hub-nya. Nah, sekarang kita bahas ke bagian licensing-nya. Mungkin yang agak sedikit jadi pertanyaan gitu, apa sih perbandingannya gitu, apa sih yang bikin bagus si G102 licensing ini? Nah, kita bahas di bagian licensing-nya. By the way nih, di luar lagi hujan gitu. Mungkin kalau nanti berisik ya sorry aja lah ya. Soalnya sayang gitu kalau mengganggu ya. Dan untuk si licensing-nya ini mungkin simpelnya itu dia adalah memiliki fitur RGB yang bisa jauh dikustomisasi lagi dari seri yang lamanya. Ini udah RGB, cuman yang kita tahu dia itu RGB cuma ada satu warna yang nggak bisa waving gitulah. Dan kalau yang ini secara defaultnya kalau kita colok ke PC dia itu ada color wave yang swirly gitu, mungkin di B-roll bakal lebih jelas lagi. Yang menurut gue itu kelihatannya ganteng banget cuy. Nah, uniknya lagi si licensing ini menurut gue ini fitur yang menariknya si Logitech ya, karena kalau misalnya kita cek dari softwarenya ini, si licensing itu yang bisa dikustomisasi cuman memiliki 3 buah LED, 3 titik lah gitu yang bisa kita custom. Tapi kalau misalnya kita lihat dari color wave-nya ini, gue ngerasa itu kayak banyak banget RGB yang di dalamnya itu gak cuman 3 titik sini doang gitu. Jadi kayak sebar titik-titiknya tuh lebih banyak gitu. Jadi lebih bagus ininya, distribusi RGB-nya lah. Dan kalau misalnya kita cek perbandingan si licensing-nya lagi melalui software G-Hub, dia itu ada beberapa menu tambahan dibanding si G102 yang lama. Karena misalkan kalau misalnya kita lihat dari G102 licensing ini, untuk di bagian lighting-nya, dia itu ada 3 menu tambahan, maksudnya 2 lah gitu ya. Yang pertama itu ada preset, terus selanjutnya ada freestyle dan juga ada animation. Sedangkan 102 itu cuma ada preset aja. Dan kalau misalnya kita bahas ke performanya, si G102 licensing ini dia itu nggak menyebutkan nih sensor yang digunakan itu apa. Karena awalnya tuh gue ekspektasi si G102 licensing ini dia sudah menggunakan sensor hero-nya, sensor spesialnya si Logitech, dan dia tidak menyebutkannya. Ya gue sih gue nggak tahu, gue nggak mau berekspektasi apa-apa. Cuma dia ini out of the box-nya sudah memiliki DPI di 8000. Yang mana kalau misalnya G102 Prodigy ini yang dulunya itu out of the box-nya cuma 6000 DPI, tapi kalau misalnya kita update firmware-nya kita bisa upgrade ke 8000 DPI. Performanya pun juga sama-sama bagus saat gua tes menggunakan tes mouse sensornya dan juga tes lagi saat bermain game, ya bener-bener nggak ada minusnya lah. LOD-nya sangat rendah, terus juga nggak ada jitter, dan untuk akselerasinya pun nggak kerasa sama sekali. Jadi bener-bener pure mouse-nya itu udah memiliki sensor yang bagus. Switch-nya pun dia juga nggak menyebutkan dia sudah menggunakan switch apa, switch yang bagus atau enggak gitu. Cuman ya tenang aja kalau misalkan kalian masih menggunakan switch yang lama gitu ya, kayak si G102 Prodigy yang switch-nya yang lama itu double click, ya tinggal ubah aja gitu sebenarnya. Sama di G304 Go pun juga sudah diganti switch-nya jadi jauh lebih bagus, 50 juta klik. Yang mana kalau misalnya kita beli sendiri switch-nya aja itu harganya ya bisa dibilang cukup murah cuy. Oke, jadi sekarang kita bahas ke pengalaman gue setelah menggunakan mouse-nya ini selama semingguan. Dan untuk pengalaman gue menggunakan G102 ini, kalau misalnya dibandingkan dengan seri lamanya, jujur dari performanya itu nggak ada yang beda. Menurut gue persis sama banget, sama-sama enak gitu ya. Ya sampai-sampai nih pas gue lagi ngetes, gue juga bingung nih gimana sih cara menyampaikannya ke kalian tuh biar kalian ngerti tuh kayak gimana. Palingan di sini yang gue makin suka di G102 licensing-nya ini karena di bagian kabelnya aja. Karena kabelnya udah lebih tipis, jadi bener-bener feel-nya jadi lebih ringan kalau misalnya kita ngeflick pakai mouse ini. Cuman ya tetap lagi nggak sebagus sama kabel paracord yang lebih ringan lagi. Cuman ya kalau misalkan kalian punya budget lebih ya tinggal beli aja mouse baji untuk naruhnya si kabel ini jadi lebih kayak ala-ala wireless gitulah. Kalau misalkan dari segi RGB-nya sih ya gue sendiri nggak terlalu memikirkan lah ya, karena gue kurang suka dengan mouse yang ada RGB-nya. Cuma kalau misalkan gue bahas untuk RGB sendiri ya, gue jujur aja gue lebih suka dibanding RGB yang lamanya ini, karena wave-nya ini tuh gue ngerasa dia memiliki warna pastel gitu, warna-warna estetik gitu ya, jadi nggak jelek gitu, misalnya nggak basic lah gitu lah. Cuman maka dari itu juga nih perbandingan si G102 ini gue cuma ngerasa si G102 ini cuma mendapatkan operasi plastiknya aja gitu. Jadi dari dalamannya nggak ada yang berubah, tapi dari bentukannya yang berubah. G102 ini juga datang memiliki 2 pilihan warna, yang satunya warna putih dan satunya lagi ya warna hitam. Cuman buat kalian yang pengen pilih warna putih, ya gue tahu ini warnanya keren banget gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali kalian pakai setelah mainan sama kunyit, jadinya kayak begini nih, kuning gitu ya. Jadi kalian harus berhati-hati karena ini gue rasa ini cukup bagus warna putihnya karena dia model doff gitu ya. Jadi sayang banget kalau kotor. Dan untuk harganya di sini si G102 licensing ini pun memiliki harga di kisaran yang sama dengan seri sebelumnya.
cuman 300.000 doang cuy. Jadi gua rasa ini bukan sebuah upgrade, tapi ini adalah sebuah refresh dari seri lamanya. Nah, maka dari itu juga gue bisa berpendapat kalau mouse-nya ini tuh bukan sebuah pilihan upgrade dari mouse lamanya. Karena gue ngerasa udah harganya sama, performanya sama, bedanya cuma di licensingnya aja. Gue ngerasa itu jatuhnya nggak worth it cuy. Nah, beda nih kalau misalkan kalian memang si baru mau cari mouse gaming yang murah, performanya udah oke, yang gue bisa bilang sensornya ini udah setara dengan 3360, ya ini bisa jadi pilihan kalian. Atau mungkin kalian memiliki G102 tapi switchnya udah rusak atau enggak bagian lain udah rusak, yang menurut kalian itu udah nggak bisa dibenerin atau kalian malas dibenerin, ya boleh aja kalian pilih ini, yang ada salahnya juga dong. Dan pengalaman gue menggunakan mouse ini saat bermain game ya jujur aja dikarenakan gue sudah menggunakan G304 sehari-hari gitu ya. Ya pastinya untuk feel grip si mouse ini pun gue nggak perlu adaptasi lagi karena gue udah cukup nyaman menggunakan mouse-nya. Apalagi di seri kabelnya ini dia memiliki kabel beringan, jadi kalau kita pakai buat ngeflick gitu ya dari musuh yang biasanya sekarang bisa nembak gitu, gue lebih jago. Nah ini gue bisa. Dan untuk worth it atau enggaknya ya pasti balik lagi ke kalian lah. Kalian bisa pilih, kalian suka beli, kalau enggak ya nggak usah beli. Oke, mungkin itu aja review gue dari mouse gaming si G102 Lightsync. Nggak review sih, lebih ke perbandingannya dari seri yang lama ya. Oke, udah gitu aja. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan mengenai mouse-nya ini. Apakah worth it atau masih... pokoknya gitu lah kalau misalnya ya silahkan komen aja di bawah. Dan juga jangan lupa tulis saran dan kritiknya mengenai video ini. Oke, udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng bisa di notifikasi buat ST Media. Dan terpenting juga share ke teman-teman kalian kalau ada sebuah mouse gaming murah yang memiliki performa yang bagus ya, sejuta umat nggak ya gitu ya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gua dan kameramen gua yang lama sudah diakuisisi oleh Siska sekarang, jadi bukan Sinanda lagi. Jadi dadah.